Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan pada sore hari ini kita boleh kembali beribadah di Komisi Kaleb. Mengawali ibadah kita, saya mengajak kita untuk menyanyikan suatu pujian untuk mengingat betapa besar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Bukan saja kita diselamatkan dari maut, tetapi Dia juga memelihara akan kehidupan kita sekalian. Saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya ke kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang memelihara setiap kami hingga saat ini. Jikalau kami masih memiliki tubuh yang sehat, itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan pada sore hari ini, kami memulai akan ibadah kami dengan rasa syukur kami, dengan rasa cinta kami kepadamu. Biarlah Engkau berkenan akan ibadah kami ini, dan Engkau menyatakan akan kehendak-Mu, keinginan-Mu melalui firman-Mu yang dapat membangunkan kerohanian setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, biarlah Engkau hadir dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak kita untuk menyanyikan suatu pujian, lagu Dalam Yesus. Melalui lagu ini kita mau menyatakan bahwa kekuatan kita itu hanya di dalam Yesus Kristus. Dan juga kita percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan akan kita, dan Dia senantiasa menopang, dan kita seharusnya berharap hanya kepada Dia saja. Kita menyanyikan lagu Dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita menyanyikan dari bait pertama. Kekuatan
Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kita percaya kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan kami, pimpinlah kami pada saat ini. Kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang kami bahas dari kitab Mazmur. Tuhan tolong kami melalui firman ini, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru di dalam menjalani keseharian kami. Dan kami mohon pertolongan daripada Roh Kudus. Biarlah firman-Mu ini dapat menghiburkan bagi setiap kami yang saat ini mungkin mengalami pergumulan. Mohon pertolongan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Mazmur 121. Mazmur 121, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Siara. Aku melayankan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah akan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca bagian ini menyatakan tentang nyanyian siara, saudara. Soalnya nyanyian siara ini digunakan pada saat orang-orang Israel yang tinggal di berbagai tempat dan mereka harus kembali ke Yerusalem untuk beribadah di sana. Jadi ada waktu-waktu tertentu, saudara, di mana mereka kembali ke Yerusalem untuk beribadah, khususnya di perayaan-perayaan khusus bagi umat Israel. Saudara, di dalam nyanyian siara ini, mereka sering menggunakan nyanyian ini ketika mereka berjalan bersama-sama bergerombolan ya untuk pergi ke Yerusalem. Nah, di dalam perjalanan mereka itu tentu mereka juga merasa khawatir, saudara. Mereka khawatir karena mereka akan melewati berbagai rintangan dalam perjalanan. Kalau saat ini kita masih ada kendaraan-kendaraan umum ya, bisa naik pesawat, bisa naik kendaraan bus dan lain sebagainya. Tetapi pada zaman itu mereka cuman ada unta mungkin ya. Kalau mereka punya
ekonomi yang baik, mungkin bisa memiliki kendaraan, bisa memiliki binatang-binatang tertentu, misalnya unta, keledai sebagai alat transportasi mereka. Tetapi kebanyakan mereka berjalan kaki, saudara. Nah, ketika mereka berjalan, mereka sering menyanyikan lagu-lagu ini, ya, pujian ini tentang Tuhan penjaga Israel, dan itu membawa semangat buat mereka. Karena di dalam perjalanan di situ mungkin mereka akan melintasi padang-padang gurun, ya, saudara. Dan mungkin mereka juga melihat ke arah gunung-gunung di situ. Jadi ketika mereka berjalan, tentu banyak bahaya juga kemungkinan bisa terjadi. Entah itu binatang-binatang seperti kalajengking, ya, seperti binatang buas, bisa saja menerkam mereka. Ataukah di dalam perjalanan mereka bisa dirampok seperti yang terjadi di dalam Alkitab, ya, dicatat tentang orang Samaria yang baik hati, di mana dia menemukan orang yang sudah dirampok, saudara. Ketakutan-ketakutan ini sering menguasai hati mereka ketika mereka melakukan perjalanan jauh. Saudara, mungkin perasaan takut yang seperti itu atau khawatir yang seperti itu tidak kita alami, tetapi kita juga memiliki rasa takut, rasa khawatir di dalam kehidupan kita, bukan? Apalagi pada masa pandemi seperti ini, sudah banyak nasihat-nasihat orang, ya, diberikan kepada anak-anaknya. Kita harus menghemat, mengingat situasi ekonomi saat ini. Kita harus berusaha untuk mencukupkan diri, makan apa adanya saja, ya. Karena apa? Karena khawatir. Seberapa lama sih pandemi ini akan berlangsung? Kita tidak bebas untuk menjalankan usaha dan lain sebagainya. Usaha kita merosot, ya. Dan juga bahkan mungkin di antara kita, anak-anak kita ada yang terpaksa harus menganggur karena usaha tempat dia bekerja harus ditutup. Yaitu membuat kita merasa khawatir untuk masa yang akan datang. Bagaimana, ya? Bagaimana kalau kita kehabisan uang, gitu, ya? Bagaimana kalau kita tidak punya tempat tinggal, selama ini kita cuma kontrak, gitu, ya? Mungkin ada kegalauan. Kita merasa uang itulah yang bisa menolong kita. Kalau kita punya uang, tentu kita tidak seperti ini hidupnya, ya. Tetapi di sini saya mengajak kita untuk bisa melihat bagaimana sang pemazmur ini mengatakan ketika dia melayangkan matanya ke gunung-gunung yang dia lewati, saudara, dari manakah akan datang pertolongan itu? Saudara, tidak bisa dia memperoleh pertolongan dari apapun ketika dia menghadapi rintangan dalam perjalanan. Entah dia dirampok dan lain sebagainya. Nah, dia mengatakan apa? Pertolonganku itu ialah dari Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa kita semua pernah mengalami pertolongan Tuhan, bukan? Ketika kita mengaku percaya kepada Yesus, itu adalah pertolongan Tuhan. Karena dia menolong kita dari kehidupan kita yang lama, di mana kita dulu hidup di dalam dosa, hidup di dalam menolak Kristus ataupun tidak mengenal dia. Tetapi ketika dia datang dan menjamah hati kita, kita diberikan hati yang baru, hati yang mau percaya dan terpaut kepada Kristus, dan percaya bahwa dia menyelamatkan saudara dan saya dari kuasa maut, dan kita dibebaskan. Itu suatu pertolongan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang pada awalnya kita berjalan ke arah maut, tetapi dia datang menyelamatkan kita semua sehingga kita bisa memperoleh kehidupan kekal. Itu adalah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dia menolong kita bukan dengan emas perak, tetapi dia menolong kita melalui hidupnya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Saudara, dia mengatakan di sini, pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara, di dalam pergumulan kita, di dalam keseharian kita, dari manakah pertolongan itu? Apakah pertolongan itu datang dari harta kita? Pertolongan itu datang dari saudara-saudara kita? Ataukah dari orang-orang yang punya kuasa yang kita kenal? Bahkan
Ketika kita menderita, terkena wabah corona, dari manakah pertolongan itu bisa datang, saudara? Sang pemazmur mengatakan, dari Tuhan. Hanya dari Tuhan pertolongan itu bisa terjadi. Nah, saudara, kenapa sampai sang pemazmur ini mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan? Karena mereka sudah melihat bagaimana Tuhan menjadikan segala dunia dan segala isinya. Bahkan di sini dia catat, ditulis, menjadikan langit dan bumi. Siapa yang bisa menjadikan langit dan bumi, saudara? Kalau dia tidak punya kekuasaan yang sangat luar biasa yang melebihi bumi ini, bahkan melebihi alam semesta ini. Saudara, dia katakan juga, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kenapa dia menyatakan bahwa penjaga Israel ini, yaitu Tuhan, tidak pernah terlelap, saudara? Karena sejarah di dalam bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana mereka menyaksikan bagaimana Tuhan memimpin perjalanan mereka. Dan Tuhan tidak pernah terlelap. Istilahnya di sini, di dalam firman ini, di dalam tulisan ini dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ia akan menjaga nyawamu. Saudara, ketika kita membaca ini, memang Tuhan tidak pernah terlelap ketika dia memimpin perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau pagi, Tuhan menjadi tiang awan. Siang hari, Tuhan menjadi tiang awan. Sehingga panas matahari itu tidak menyengat akan bangsa Israel ketika mereka melakukan perjalanan. Dan ketika malam hari mereka beristirahat, Tuhan menjadi tiang api sebagai penjaga bangsa Israel, di mana bangsa Israel merasakan kehangatan luar biasa. Saudara, kalau di padang gurun itu, kalau malam itu dinginnya luar biasa, saudara. Tetapi kalau pagi hari atau siang hari, teriknya matahari itu menyengat dan luar biasa. Merasa kulit itu terasa sakit, saudara. Nah, saudara, tetapi Tuhan menjaga sedemikian rupa. Bukan saja Tuhan memimpin bangsa ini keluar dari Mesir, tetapi juga menjaga mereka siang dan malam. Nah, dari situ Tuhan melindungi perjalanan mereka. Nah, saudara, perlindungan yang macam apa, saudara? Ketika bangsa Israel ini tersesat, ya, ketika mereka berada di dalam situasi yang sulit, mereka balik ke belakang, wah, tentara-tentara dari Mesir itu mengejar mereka. Firaun mengejar mereka. Mereka mau jalan maju, ternyata di depan mereka terhampar laut Teberau, laut yang luas sekali, saudara. Mereka tidak punya jalan. Mereka mau ke arah yang lain, di situ padang pasir, saudara. Jadi mereka mengatakan, sudahlah, kami mati di tempat ini. Kenapa kami tidak kau biarkan saja hidup di Mesir. Di Mesir masih ada makanan dan lain sebagainya. Kalau di sini kita akan mati konyol, ya. Mereka marah sama Musa. Tetapi apa? Tuhan membelah akan laut itu sehingga mereka boleh berjalan di tanah yang kering. Luar biasa, Tuhan memelihara dan menjaga mereka sehingga mereka boleh selamat. Dan ketika tentara-tentara Mesir ini mengejar mereka, Tuhan membalikkan kembali air laut itu menelan akan semua tentara dan bahkan Firaun pada waktu itu. Bangsa Israel selamat. Itu semua tercatat dan diketahui oleh setiap orang-orang Israel. Sejarah besar yang terjadi di mana Tuhan melepaskan mereka. Oleh sebab itu mereka menulis lagu ini supaya ketika mereka kembali bersiarah ke Israel, yaitu ke Yerusalem, mereka mengingat segala perbuatan Tuhan yang membuat iman mereka semakin kokoh dan semakin kuat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
adakah kita juga memiliki iman yang sama? Ketika kita menghadapi situasi sulit, kita mengatakan, pertolonganku hanya di dalam Yesus Kristus. Pertolonganku hanya ada pada Tuhan. Dan kita boleh melihat bagaimana sejauh ini Tuhan sudah menolong kita, saudara. Hingga saat ini saya yakin semua kita memiliki pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Di mana kita diluputkan dari mara bahaya. Di mana kita diselamatkan dari kuasa maut. Di mana kita juga dicukupkan, dipelihara akan segala kebutuhan hidup kita. Seperti yang terjadi oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Di Alkitab dicatat, mereka berjalan di padang gurun. Mereka berjalan di daerah-daerah bebatuan. Dan saudara, kasutnya, yaitu sepatunya pun tidak rusak selama 40 tahun. Itu hal yang luar biasa, saudara. Sementara kita ini kalau 1 bulan, 1 tahun itu udah rusak ya saudara. Tetapi itulah bukti penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel waktu itu. Dan saya yakin Tuhan yang sama pun sanggup menolong kita ketika kita mengalami situasi sulit dalam hidup kita. Kemanakah kita pergi mencari pertolongan? Sang pemazmur mengajak kita untuk mengarahkan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan saja. Karena Dialah yang sanggup menolong kita. Dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bahkan seluruh hidup kita di dalam kuasa-Nya. Oleh sebab itu saya mengajak kita anggota Komisi Kaleb untuk datang kepadanya, berserah kepadanya. Dan berdoa, bergumul. Ya, menyerahkan seluruh persoalan-persoalan, perkara-perkara hidup kita kepada Dia yang sanggup menolong. Dan Dia menjadi penjaga saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan ini dapat menolong kita di dalam menjalani hari-hari kita. Di dalam situasi berat pun kita punya Tuhan yang sanggup menolong. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Jikalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama belajar daripada firman Tuhan yang menolong kami untuk bisa tetap teguh, berharap hanya kepada Tuhan saja. Memohon pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan tolong supaya kami boleh tetap percaya sepenuhnya. Walaupun kami menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidup kami. Kuatkanlah iman kami, agar kami tetap bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau saja. Terima kasih buat firman-Mu. Teguhkanlah hati dan iman kami kepadamu Tuhan. Sehingga kami tidak menyangkal Engkau, tetapi kami tetap setia mengikut Tuhan. Walaupun kami di dalam situasi sulit, ataupun di dalam situasi penuh dengan sukacita, biarlah kami terus mengingat akan Engkau. Terpujilah nama Tuhan dan berkatilah setiap anggota Komisi Kaleb. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan boleh dikumpulkan di rumah, setelah itu bisa diserahkan ke badan pengurus atau dapat diserahkan ke jam kantor gereja karena ada hamba-hamba Tuhan yang berada di kantor. Saudara, kita akan menyanyikan suatu pujian. Pujian ini untuk meresponi akan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama tadi. Dan biarlah melalui pujian ini kita kembali diteguhkan. Kita nyanyikan Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah yang dalam
pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan beriku, anugerahnya tersedia, ya beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga, air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di dalam situasi sulit, Engkau mengingatkan kami untuk dapat datang dan memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Sebagai rasa syukur kami untuk segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami dan berkati akan setiap kami, usaha anak-anak kami, dan juga keluarga kami. Kami mohon pertolongan yang daripada Tuhan di dalam situasi pandemi seperti ini. Biarlah Tuhan terus memberikan kami pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami juga mohon kiranya Tuhan memelihara akan setiap kami, agar kami boleh terpelihara dengan baik secara khusus untuk tubuh kami, agar senantiasa memiliki tubuh yang sehat. Demikian pula ketika kami keluar masuk dari rumah kami, Engkau yang menjagai kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur karena gereja kami sudah mulai terbuka dan kami boleh beribadah secara langsung atau secara onsite. Biarlah Tuhan tolong kami pun rindu bisa bergabung, beribadah bersama-sama dengan anggota jemaat yang lain. Biarlah Tuhan berikan kesempatan bagi kami di usia kami yang lanjut, kami juga boleh datang dan beribadah di gedung gereja Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan juga tolong akan kehidupan Komisi Kaleb. Engkau pimpin akan komisi ini, agar komisi ini boleh menjangkau lebih banyak lagi orang-orang yang berusia indah untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Dan mohon kiranya Engkau memberkati akan kehidupan mereka semua. Kami datang kepadamu Tuhan, dan kami juga mohon kiranya Engkau tolong untuk Ibu Sucing yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Kami bersyukur Engkau sudah menolong dia bisa keluar dari rumah sakit dan saat ini sedang beristirahat di rumah. Biarlah Tuhan berikan damai sejahtera di hatinya dan dia juga boleh mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan, berkati pula akan program-program yang akan kami susun untuk tahun yang akan datang. Tuhan berikan kami hikmat untuk bisa menyusun program sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan itu boleh kami wujudkan melalui Komisi Kaleb ini. Demikian pula di dalam persiapan perayaan Natal kami, Tuhan juga tolong. Sehingga di dalam merayakan Natal, kami boleh saling berbagi satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan turut campur tangan, sehingga kami boleh mendata setiap mereka yang membutuhkan bantuan dan kami bisa hadir di sana di tengah-tengah mereka untuk bisa membantu kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami dan kami juga yakin Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong dan juga hadir di tengah-tengah kami sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, pertolongan yang daripada Yesus Kristus, dan juga penghiburan daripada Roh Kudus akan menyertai kita semua, baik dari saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin.